warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Saristianingrum dengan NIM 2003211000048 kelas B Agribisnis Universitas Sriwijaya Madura. Kepanteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Saristianingrum dengan NIM 2003211000048 kelas B Agribisnis Universitas Sriwijaya Madura. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan mengenai gejala simptomatik pada tumbuhan sebagai laporan praktikum bio OPT DPT. Sebelum ke pemaparan yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu definisi simptomatik. Jadi, simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan penyakit tumbuhan. Berdasarkan sifatnya, gejala ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada gejala lokal atau gejala terbatas, lalu ada gejala sistemik atau gejala yang menyebar. Sedangkan berdasarkan morfologi gejalanya, penyakit ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada gejala nekrosis yang disebabkan karena adanya kerusakan pada sel. Yang kedua ada gejala hipoplastis yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan pada sel. Dan yang terakhir ada gejala hiperplastis, yaitu pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Selanjutnya kita akan beralih ke praktikum contoh gejala simptomatik pada tumbuhan. Saya di sini akan mengambil dua contoh tumbuhan, yaitu ada jambu dan juga ada tumbuhan cabe. Merupakan salah satu buah yang menjadi komoditas unggul hortikultura di Indonesia. Jambu biji banyak ditanam di beberapa wilayah dan jambu biji banyak digemari dan dikonsumsi masyarakat Indonesia karena memiliki kandungan vitamin C yang paling tinggi. Dalam proses budidaya tanaman jambu biji ini pasti tidak terlepas dari hambatan atau permasalahan yang mengganggu pertumbuhan tanaman jambu biji. Salah satunya ada serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan halangan yang cukup besar dalam budidaya tanaman jambu biji karena dapat menurunkan kualitas dan merugikan hasil panen. Serangan hama dan penyakit ini tidak hanya menyerang tanaman jambu biji lokal, namun juga menyerang beberapa varietas unggul seperti jambu kristal, jambu sukun merah, jambu getas merah, jambu mutiara, jambu pir, dan juga tidak luput dari serangan hama penyakit lainnya. Pada jambu biji ini mengalami simptomatik berupa klorose, yaitu adanya perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat kerusakan klorofil. Klorose atau rusaknya klorofil ini bagian dari gejala nekrotis, yaitu disebabkan karena kerusakan sel atau bagian sel. Sel-sel yang ada ini mengalami kerusakan sehingga mengalami perubahan yang seharusnya hijau menjadi kuning. Tanaman yang kedua yaitu ada cabai yang mempunyai gejala kerdil atau ukurannya yang kecil. Padahal tanaman ini kurang lebih sudah berumur 3 bulan. Tanaman ini mempunyai gejala simptomatik berupa hipoplastis yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan sel. Tanaman yang kerdil ini merupakan gejala habitat yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Ada banyak penyebab tanaman tersebut menjadi kerdil, yaitu ada kekurangan unsur hara. Unsur hara atau nutrisi sangat penting bagi tanaman karena tanaman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang baik bila semua nutrisi yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Penyebab yang kedua yaitu adanya dosis pemupukan yang tidak sesuai. Tidak sesuai di sini diberikan terlalu rendah atau terlalu tinggi dosisnya. Demikian pemaparan mengenai dua contoh gejala simptomatik pada tanaman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.